Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihanul Halija dari Prodi Ekonomi Syariah semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri atau kepribadian suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Identitas nasional merupakan ciri khas suatu bangsa yang terbentuk dari berbagai unsur seperti suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Selanjutnya, fungsi identitas nasional. Yang pertama, sebagai cerminan jati diri bangsa yang mencakup nilai-nilai norma dan moral yang dianut oleh masyarakat. Yang kedua, sebagai landasan pemersatu dan pembangun suatu bangsa. Dan yang ketiga, membantu bangsa mengenal dan membedakan bangsa lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam identitas nasional yang pertama ada ketuhanan. Nilai ketuhanan merupakan nilai yang memiliki kaitan antara individu dengan Sang Pencipta, atau sesuatu yang dianggapnya sakral maupun suci. Nilai ini juga menggambarkan rakyat Indonesia yang memiliki kepercayaan keberadaan Tuhan atau menjalankan semua perintah agama dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang. Yang kedua, keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti seimbang. Keadilan merupakan salah satu tujuan NKRI sebagai negara hukum. Hal tersebut bermakna keadilan harus meliputi seluruh rakyat Indonesia agar tercapai adanya keadilan dan kemakmuran masyarakat Indonesia secara lahiriah dan batiniah. Ketiga, kerakyatan. Kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain dalam segala hal apapun itu, dan pasti hidup berdampingan satu sama lain. Dengan adanya hal tersebut, kita sebagai manusia sudah pantasnya menghormati dan menghargai orang lain. Dalam nilai ini juga terkandung demokrasi yang harus dijunjung dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Keempat, persatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak pecah. Dapat juga diartikan bersatunya berbagai keberagaman yang ada. Persatuan Indonesia merupakan suatu upaya yang harus dilakukan guna menjaga keutuhan bangsa. Dengan banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia, justru kesempatan kita harus menghormati dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan yang ada. Dan yang terakhir yaitu permusyawaratan. Permusyawaratan adalah tata cara yang merupakan ciri khas kepribadian Indonesia untuk memutuskan dan juga merumuskan suatu hal berdasarkan atas kehendak dari rakyatnya hingga tercapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Yang selanjutnya ada unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa itu merupakan suatu golongan yang memiliki kesamaan sistem interaksi di norma kontinuitas dan identitas yang mempersatukan semua anggota. Yang kedua adalah agama. Agama adalah sistem kepercayaan yang terdiri dari ajaran, nilai-nilai, dan praktik yang bertujuan memberikan panduan moral dan spiritual. Agama juga dapat diartikan sebagai ajaran kebaikan yang menuntun manusia untuk kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Agama di Indonesia yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, bahasa. Bahasa adalah sistem lambang atau bunyi yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Bahasa merupakan kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain menggunakan tanda seperti kata dan gerakan. Bahasa juga bisa diartikan sebagai sarana untuk meneruskan nilai-nilai dari generasi ke generasi. Yang keempat, budaya nasional. Budaya nasional adalah budaya yang dimiliki oleh suatu negara dan diadopsi oleh seluruh warga negara. Budaya nasional merupakan warisan turun-temurun yang mencerminkan jati diri dan identitas bangsa, atau tindakan dan gagasan manusia yang berisi nilai sebagai pedoman hidup. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu wilayah Nusantara.
Wilayah Nusantara adalah sebutan untuk seluruh kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Istilah Nusantara berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu nusa yang berarti pulau dan antara yang berarti lain atau seberang. Jadi, wilayah Nusantara itu adalah wilayah Indonesia. Yang selanjutnya, ada faktor pendukung munculnya identitas nasional. Yang pertama, geografis, ekologis, dan demografis. Dan yang kedua, historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Solusi agar identitas berkembang. Yang pertama, memahami esensi dari budaya yang berlaku dalam kehidupan. Yang kedua, melestarikan nilai kearifan lokal. Yang ketiga, memiliki jiwa kreatif dan inovatif. Yang keempat, memiliki filtrasi dalam melaksanakan pergaulan. Yang kelima, lebih mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Identitas nasional dirumuskan dalam yang pertama fundamental, yaitu Pancasila UUD 45. Yang kedua instrumental, yaitu Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, Bendera Negara, dan Lagu Kebangsaan. Dan yang terakhir alamiah, yaitu bersifat alamiah terkait dengan pola perilaku yang tampak dalam kegiatan sehari-hari meliputi adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.